Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya gitu ya, diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang adanya fenomena pelakor. Pelakor itu singkatan dari perebut laki orang. Bagaimana sih pandangan pelakor dari sudut pandang sosiologi? Bila kita melihat yang pertama dari segi hubungan, bahwa dalam hubungan sosial, sosiologi sudah mengingatkan bahwa dalam hubungan itu kita akan selalu berada dalam dua konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi yang berhubungan itu adalah asosiatif, yang kedua disosiatif. Dalam artian bahwa dalam berhubungan kita tidak selamanya hanya berharap bahwa hubungan itu akan selalu baik-baik saja, akan selalu damai, akan selalu romantis, tapi ada kalanya dalam hubungan itu kita terkadang akan menemui hal-hal hambatan seperti pertengkaran, konflik, terus adanya pihak-pihak lain yang merebut atau ingin memisahkan kita dalam sebuah hubungan. Jadi ya itulah konsekuensi kita dalam melakukan hubungan. Terkadang bisa asosiatif, membuat integrasi, ataupun disosiatif, nantinya akan adanya disintegrasi. Seperti itu. Bila kita melihat tentang pelakor ini, kita melihat dari kacamata lain, yaitu tentang adanya penyimpangan sosial, di mana ketika ini sekarang diperbincangkan oleh masyarakat, menjadi ramai di halayak masyarakat, bahwa ini adalah salah satu hal yang melanggar dari nilai dan norma dalam masyarakat. Penyimpangan itu adalah sesuatu yang keluar dari nilai dan norma, di mana dalam hal ini masyarakat kita, masyarakat Indonesia masih mempunyai pemahaman bahwa ya dalam hubungan itu ya harusnya awet, harusnya dari hidup semati, harusnya dalam artian jauh dari kata-kata perselingkuhan dan segala macamnya. Ketika pelakor ini sudah melanggar dalam artian pernikahan yang harusnya sakral, tapi dipermainkan dengan adanya gangguan dari pihak ketiga. Untuk melihat dari penyebab penyimpangan di sini, kita bisa melihatnya dari berbagai macam sudut. Dari segi teori, kita bisa melihat yang pertama teori penyimpangan, yaitu adanya teori sosialisasi. Bisa saja pelakor atau pihak ketiga dalam hubungan pernikahan ini datang dikarenakan orang ketiga ini sosialisasinya atau pembelajarannya dari lingkungan pertemanan yang salah, yang menganggap bahwa merebut suami orang itu kebanggaan, yang menganggap bahwa merebut sesuatu dari pernikahan itu adalah sesuatu yang bagus dan segala macamnya. Ataupun mungkin terkadang adanya sosialisasi tidak sempurna dalam keluarga, misalkan dari background keluarganya yang keras, ibunya yang selingkuhi, sehingga mungkin mempengaruhi dia ya untuk melakukan tindakan yang serupa mungkin. Ataupun kita bisa melihatnya tentang fenomena pelakor ini dari teori penyimpangan sosial, yaitu adanya teori anomi, di mana teori anomi ini berbicara bahwa penyimpangan ini terjadi ketika tidak adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Ketidakadaan ini bukan tidak ada ya, tapi tidak ada nilai norma yang baru yang bisa mewadahi adanya fenomena-fenomena sekarang. Misalkan kita melihat dari fenomena pelakor ini, ada sebagian masyarakat kita yang mempunyai pemahaman bahwa seorang suami itu ya bisa untuk berpoligami, bisa untuk menambah 2, 3 sampai 4 orang istri tanpa harus izin kepada istrinya. Meskipun dalam konsensus kita sampai sekarang ya menganggap ya pernikahan itu ya cuma sekali, tidak bisa nambah apalagi gimana, sehingga terjadi kontradiksi. Yang satu menganggap oh ya bisa nambah, yang satu nggak bisa, seperti itu. Akhirnya ya terjadinya penyimpangan karena masyarakat masih menganggap bahwa ya pernikahan itu cuma sekali, tidak bisa dipermainkan, nambah apalagi mungkin. Nanti bisa diperdebatkan di kolom komentar. Selanjutnya, melihat dari reaksi masyarakat terhadap
para pelaku pelakor ini dalam tanda kutip sekarang sedang viral, dalam artian masyarakat dalam tanda kutip melakukan sebuah pengendalian sosial. Tapi pengendalian sosial di sini adalah pengendalian sosial yang sifatnya koersif, dengan adanya mungkin komen-komen yang hate speech, ancaman dan segala macamnya, itu mungkin ya bisa disebut sebagai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan. Tapi dalam hal yang lainnya, bahwa pengendalian tersebut terkadang sebetulnya seyogianya tidak perlu dilakukan apabila ada lembaga-lembaga pengendalian sosial yang efektif dalam rangka mencegah penyimpangan dan mengatasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin ketika masyarakat melakukan menghakiminya sendiri terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan, itu salah satu dari bahwa pengendalian sosial atau lembaga-lembaga pengendalian kurang berjalan efektif dalam masyarakat. Sehingga mungkin, tapi sebetulnya terkadang kita mempunyai berbagai sisi, bahwa yang satu sisi kasihan terhadap orang-orang yang menyimpang, tapi di satu sisi kita perlu adanya keseimbangan dalam masyarakat, bahwa perlu adanya kontrol masyarakat untuk bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya keluar dari nilai dan norma. Itu saja pembahasan untuk yang pertama kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.